mungkin downloadnya saja Pak, karena ini cuma 1 hari kan. Jadi pengenalan alatnya saja, mekanisme kerjanya nanti sambil sebenarnya ada sih nanti sambil jalan ya, sambil jalan kita ke Bungsu, ada namanya sumur bekas asap 5 sebelah kiri jalan nanti kelihatan, sambil nanti jalan sebentar kita nanti mungkin kalau mau lihat sebentar di sana apa namanya dari tepi jalan kelihatan, nanti kelihatan kok dia naik turun ya. Ini pompa yang ini ada di sini ada PSN ya, PSN ada nih seperti ini kan terbawa nih Pak, PSN-nya ini dalam satu sumur. Ikat aja biar nggak dari sana. Bukan daripada pompa. Makanya Kalau ini super sih. Kalau dari bawah cuma pompa, roller, PSN sama apa saker. Itu yang barang-barang yang ada di downhole. Jadi kalau di surface apa silinder jack, power dan lain sebagainya kayak semacam packing seperti penggerak seperti itu. Ada bola-bola ada kru Pak ada. Kita lagi ada di workshop. Kita di workshop. Ya mungkin belum terbayang kali mungkin ya. Jadi ini salah satu casing kalau dalam apanya barrel pumpnya. Yang ini. Jadi nanti ini juga termasuk barrel pumpnya. Yang ini juga bisa bergerak nih, turun naik. Jadi di sini nanti ada bola-bola. Jadi kalau dia ditarik naik, di dalamnya ada berupa apa? Penyempitan, semacam pompa minyak kita gitu. Mekanisme pompa dragon, orang bilang pompa dragon tahu nggak? Enggak. Pompa yang begini kan, pompa air. Pompa air. Tahu? Ya, jadi dia pakai klep ya, di dalamnya itu kalau pompa dragon itu pakai klep ya, di bawah itu pakai mekanismenya klep. Jadi kalau untuk pompa baik insert pump ataupun kita ada dua di BUB ada dua ya, insert pump sama yang hold on pump. Kalau hold on pump itu plunger, ini namanya plunger ya. Ini namanya plunger. Jadi dia masuk ke dalam barrel pump ini, naik turun ya, naik turun. Ketika dia posisinya downstroke, nanti bola mana yang dia posisinya nutup, bola mana yang posisinya terbuka ya. Jadi ketika nanti yang atas ini plungernya dia naik ke atas, oke. Kemudian apa namanya bola-bola yang berada di standing valve dia akan menutup, kemudian memberikan apa namanya kesempatan cairan yang dari formasi masuk ke dalam sini barrel pumpnya ya, wadahnya, oke. Ketika nanti ketika posisinya downstroke ya, nanti yang apa namanya yang posisi standing valve bolanya dia akan tertutup, ini akan terbuka, yang dari pompa ini akan masuk ke area tubing melalui bola-bola itu ya. Jadi ini mungkin Pak Ari, standing valve. Nah, Posisi gini. kalau kalian lihat di gambar itu, di gambar-gambar mungkin sekalipun belum mengambil teknik produksi ya, mungkin yang namanya pumping unit, downhole-nya itu seperti apa ya. Jadi gini, ini posisinya di bawah ya. Kalau di hold on pump ataupun di stop sama saja ya prinsipnya. Ya. Oke. Jadi yang kayak clearing ini ya, dia akan menutup ataupun membuka. Bisa ditengok. Nih, ya, tengok ini. Ya. Oke. Ini adalah section untuk nanti kalau cairan masuk ya. Jadi ini kan ada ring shield untuk ininya ya. Jadi ketika nanti
cairan masuk ataupun cairan nanti cairan masuk ya dari bawah, dia akan terangkat. Artinya cairan masuk ke dalam pump barrel ya. Ketika nanti posisi downstroke, ini akan terdorong ke bawah, menutup ya. Jadi ini tidak boleh bopeng, tidak boleh pecah, bulatannya itu tidak boleh tidak boleh kayak model telur ya. Kalau model telur begitu dia posisinya kan bolong nih kayak gini kan, otomatis bocor ya. Ketika pompa itu efisiensinya low, bisa saja disebabkan bola-bola dari ini sudah tidak rata permukaannya ya. Jadi begitu downstroke, ini ada lubang yang seharusnya masuk ke dalam tubing ya, pump barrel, karena ini nggak rata dia akan lewat ya. Nah, nanti mekanismenya gimana kita tahu bahwa ini bocor atau tidak? Ada istilah namanya kita tes dynagraph ya. Dynagraph itu kita ngetes nih, pompa dalam keadaan hidup kita tahan ya, kita tahan. Jadi di grafiknya itu nanti kalau dia bocor akan kelihatan, kalau dia bagus dia akan kelihatan ya. Kalau bocor gambar saudara gini, kalau dia ini bagus ya, kalau ini bagus dia akan rata saja ya, artinya memang fluid tertahan dengan baik. Tapi kalau ini ada sedikit bocor, di gambarnya dari posisi lurus flat dia akan jatuh ya, akan jatuh. Itu artinya ada kebocoran, baik itu nanti bisa saja di standing valve atau di mechanical untuk yang paling bawah atau di plungernya ya. Nah, di BOP ini kalau yang insert pump adalah kebetulan milik dari EJP ya, dalam hal ini di bawah pengawasan Pak Darmanto. Kalau yang hold down pump itu memang milik dari BOP sendiri ya. Kalau keuntungan dan kelebihannya insert pump itu sendiri ketika nih contoh seperti saya bilang tadi, low efisiensi, kemungkinan bola-bola di plungernya itu sudah kurang bagus, atau clearance antara plunger ini ya, ini clearance antara plunger sama pump barrelnya itu sudah begitu agak gores, kemudian agak ya ada celah-celah yang menyebabkan cairan itu tidak terangkat dengan baik ya. Kalau itu insert pump, kita bisa cabut pompa ini tanpa harus menggunakan rig ya, tidak perlu kita kirim rig ke sana. Bedanya kalau yang punya BOB, ketika pompa sudah low efisiensi kita tidak bisa mencabut karena dia akan terhubung atau terkonek langsung dengan tubing ya. Kalau ini pump barrelnya memang terkoneksi ya, contoh tadi saya Ini aja, ini terpasang ya di ujung ini. Nah, yang ini di dalam ini. Yang masuk dalam ini. Ini yang bergerak dihubungkan lah ya, dihubungkan dengan ini ya, dihubungkan dengan tubing. Nah, kalau insert pump kita tidak perlu rig, jadi kita datang bisa angkat pakai keren, kita cabut, ganti ini lagi, insya Allah bagus ya. Kita setel lagi, kita kembalikan seperti posisi semula ya, itu insya Allah bagus ya. Sudah kebayang belum di bawah? Belum? Sudah. Apa namanya? Mekanisme pengantar plungernya itu ada tadi seperti dijelaskan sama Pak Darmanto, itu namanya pakai sakerot ya, rod. Makanya kenapa ada orang bilang itu rod pump dan sebagainya ya. Tapi orang practically ada nyebutkan ya lebih enak rod pump. Rod pumpnya tipenya apa? Tubing pump. Ya, ini yang namanya tubing pump. Ya, yang namanya tubing pump. Oke. Ada juga nyebut tipe pompanya rod pumpnya apa? PCP. Ya. PCP kebetulan kita di sini tidak ada. Kalau di pump sepedada itu memang lengkap ada PCP juga ya, tapi karena tempatnya jauh nanti prinsipnya sih sama ya. Cuma kalau PCP itu sentrifugal ya, di dalamnya, di rotornya itu, rotornya muter di dalam stator. Sama, ada juga pump barrelnya juga, hanya saja bedanya kalau PCP putar ya mekanismenya, kalau untuk tubing pump adalah upstroke dan stroke. Oke. Ada yang ditanya? Sambil jalan aja ya. Oke. Sebelum saya naik ke atas,
untuk mekanisme intinya dan kerjanya. Oke. Tidak, maksudnya dari ya bergerak tuh ini naik yang menahan dan di Oke. Jadi seperti saya ulang lagi ya. tracking palem. Ketika posisi plunger ya, posisi plunger dalam posisi downstroke ya, posisi downstroke ini akan tertutup ya. Jadi pada saat dia berjalan downstroke ya, dia akan ngasih cairan masuk dulu kan ya. Begitu dia akan tertutup ya. Begitu nanti naik ya, ini akan terbuka. Tapi bola-bola yang di atas ini, yang di plunger itu, bola-bolanya kelihatan kan? Kelihatan. Coba angkat aja. Angkat. Itu ada bola-bola di situ, angkat. Kelihatan? Kelihatan ya? Nanti itu yang tertutup. Oke, itu kan sama. Modelnya sama, hanya saja besar atau kecilnya saja. Kalau ini 2,4 ya? 2,5 ya. Kalau ini 2,5, ini yang 1/3/4 atau 1/75 ya. Atau yang itu sekarang. Yang itu ya Pak? Ya. Ya. Oke. Ya. Jadi ketika posisi itu naik ke atas, bayangannya begini ya. Anggap yang ujung rod ini ya, tempat dudukannya lah ya. Ketika dia posisi ke atas, dia akan bola-bola yang di plunger akan nutup ya. Jadi cairan yang di atas ini diangkat ke atas ya. Ketika dia turun, ini terbuka ya. Ini terbuka ya. Jadi yang di situ ya. Jadi begitu dia jalan ke sini, cairan yang di dalam sini itu masuk ke tubing ya, masuk ke tubing. Seperti itu terus selama 24 jam. Oke? Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanya? Apanya itu? Ya, ini sama dengan yang bawah. Oh sama. Ini Lebih besar. oh, 2,5 ya. 2,5 ya. Yang 2,4 ya, 2,4. Size-nya itu jadi begini. Kalau untuk pompa tubing pump ini ya, saya sebutkan tubing pump cuma modelnya insepam atau yang hold on ya. Jadi gini, untuk pompa-pompa seperti ini biasanya kita gunakan pada sumur-sumur yang rate-nya lebih kecil ya, dan biasanya mungkin dengan pompa-pompa ESP tidak bisa pakai pompa ESP ya. Artinya begini, sebenarnya pada ukuran tertentu, contohnya itu pompa ukuran 2/3/4 ya, atau ya 2/3/4. Secara efisiensi pada kondisi sekian persen sebenarnya bisa di atas 600 barrel bisa ya. Hanya saja dia lebih fleksibel in case kita perlu optimasi, menurunkan parameternya. Stroke length adalah panjang. Jadi plunger gini, kita punya panjang ini, contohnya 15 feet. Saya kepengen stroke length-nya itu 80 inci ya. Biasanya pada set awal seperti Pak Safri masang pompa ini, Pak Safri saya minta clearance antara standing valve sama bottom dari plunger ini 1,5 feet. Oke. Kenapa dibuat 1,5 feet? Ketika pompa ini bekerja selama 24 jam, 30 hari, otomatis akan ada pemuaian ya. Jadi sakorotnya itu, penghantarnya itu bisa saja muai. Yang tadinya 1,5 feet dari top standing valve bisa saja tinggal 1 feet ya. Artinya ada penurunan atau pemanjangan sakrot. Oke, kenapa dibikin segitu? Nah, panjangnya tadi 80 inci itu dari titik terakhir sampai dengan keluar sana, jangan sampai keluar sana, itu 80 inci ya. Kalau stroke per menit adalah banyaknya jumlah, saya kepengen ngangguk-ngangguk dalam 1 menit 7 kali. Oke? Ya pokoknya bayangkan saja kalian ngangguk-ngangguk sendiri 1 menit 7 kali. Seperti itu ya. Nanti sambil lihat, nanti pas kerik bisa ya, kita bisa lihat seperti apa modelnya. Nah, kemudian yang bawah sudah ini ya, sudah paham ya?
Udah terbayang ya? Jadi gini, nanti kalau kalian lihat, kalau di gambar itu modelnya tuh kan ada